Saya mulai dulu dari soal hotel, ya, soal hotel. Ada seorang pendaki gunung, namanya Adrian Bellinger. Dia sudah memimpin ekspedisi 150 pendakian di 5 benua. Dia juga sudah mendaki Gunung Himalaya 4 kali, sehingga jadi anggap seorang pendaki gunung sejati. Dan dia juga kemudian membangun bisnis yang juga berhasil. Nah, dari dia kemudian yang diingat orang adalah kutipannya yang juga relevan dengan situasi kita di hotel sekarang ini. Ya. Kata Adrian Bellinger, mengelola bisnis itu sama dengan mendaki gunung. Di kepala kita hanya satu saja fokusnya, yaitu menanjak. Menanjak karena jika kita melangkah, pastilah itu menanjak, puncak gunung ada di sana. Jika kita tidak menanjak, artinya kita mundur. Nah, ketika saya mendengar kata menanjak ini, yang terbayang di saya adalah wajah-wajah teman-teman di hotel ini. Karena jika teman-teman ingat, kata menanjak itu sudah kita katakan sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu dalam pertemuan di Megamendung. Ya. Umumnya teman-teman di sini ikut ya. Jadi waktu itu, itulah awal ketika pertama kali kita mulai mengelola bisnis kos-kosan dan hotel, karena waktu itu saya membaca data. Baik data di luar negeri ataupun data di Indonesia yang menyatakan bahwa persentase kenaikan harga properti, persentasenya melampaui persentase kenaikan gaji di Indonesia ataupun di dunia, sehingga properti akan semakin susah dibeli dan pada akhirnya itu mengubah pola pemukiman. Orang-orang akhirnya melalui waktu tak lagi bisa membeli rumah dan akhirnya memilih kos-kosan. Karena kos-kosan itu jauh lebih mudah ketimbang kontrak yang umumnya per tahun, kos-kosan bisa per bulan, bahkan juga bisa per hari. Nah, itulah awal saya berpikir, wah masa depan kalau gitu, kita mencoba mengambil sebanyak yang bisa soal kos-kosan itu, dan diubah menjadi hotel, diubah menjadi kos-kosan sifatnya per hari itu. Nah, tapi waktu itu, jika teman-teman ingat, ketika saya tanya Pak Oha dan teman-teman lainnya, bagaimana hasilnya? Wah Pak Denny, ini ROI-nya, nah ini ROI ya. ROI itu satu hal yang penting di bisnis. ROI itu adalah berapa dana yang kita tanamkan di bisnis itu, lalu berapa return-nya yang bisa diberikan kepada pemilik dana setiap bulannya itu ya. Jadi waktu itu jika tidak salah itu biar itu dana yang ditanamkan di bisnis hotel itu. Nah kata Pak Oha dan teman-teman, Pak Denny, return-nya itu baru bisa sebulannya di bawah juta. Nah, saya bilang, wah Pak Oha itu terlalu jauh karena ada formulanya. Jadi bisnis pun di mana-mana itu dia punya formula mana ROI yang sehat itu, yang di bidang food and beverage, di bidang properti beda tuh. Di bidang properti itu ukurannya dia baru sehat sebagai bisnis jika uang itu atau miliar itu kembalinya itu dalam waktu 12 tahun. Ya. Jadi kira-kira per tahunnya itu harus miliar, sebulannya harus 1 miliar. Return-nya itu. Ya. Hasil Pak Oha, juta ini kurang, karena itu semboyan kita adalah menanjak 3 tanjakan. Waktu itu ya. Pertama, lampaui dulu lebih dari juta. Kedua, lampaui lagi juta. Ketiga, lampaui lagi miliar. Nah, itulah tantangan kepada teman-teman waktu itu. Sama dengan tantangan teman-teman yang mau naik gunung ini, bagaimana menanjak ini ya.
menanjak apalagi gunung Himalaya yang minta ampun tingginya itu. Bekerja teman-teman, dan saya senang sekali itu. Teng, ya. Lewat tanjakan pertama itu. Lalu lewat lagi itu. Tapi setelah itu Pak Aha bilang, Pak Denny, dengan kapasitas seperti ini, susah untuk mencapai miliar itu. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita bagaimana dinamika manajemen, bagaimana kita membuat strategi bisnis. Karena ketika naik itu bisa dikerjakan hanya dengan marketing, dengan efisiensi manajemen, tapi itu dengan itu kapasitas kamar tak cukup lagi. Nah, itulah kita kemudian melakukan restrukturisasi, aneka kafe-kafe ditutup diganti kamar-kamar itu. Ini dulu ada kafe pizza ya, ada apa lagi tuh es krim sana hilang jadi kamar-kamar ya. Juga di Genting Hijau kafe panjang sekali itu, ininya luas sekali, berubah jadi kamar, kafe kecil sekali, juga di Bintaro jadi kamar-kamar, dan akhirnya lewatlah itu miliar dilampaui itu. Ya. Tepuk tangan buat teman-teman itu ya. Jadi ternyata bisa itu dilampaui. Nah itu yang namanya inovasi dalam bekerja. Ya. Ketika manajemen diefisienkan nggak bisa dilampaui lagi, marketing tak dilampaui lagi, makanya bekerja kemudian adalah restrukturisasi yang akhirnya bisa dilampaui. Namun tadi ini bahwa kalau ini bisnis, ya harus nanjak lagi ini. Ya. Tak cukup kita beli lagi satu hotel di Salemba itu yang penghasilan waktu itu ditambah dengan itu bisa memberikan return. Tapi saya katakan tidak cukup ini, harus menanjak lagi itu. Itu returnnya ya, kalau omsetnya mungkin di atas itu returnnya itu. Nah, lalu kemudian tiba-tiba ekonomi melesu, ya, daya beli menurun. Saya tanya lagi teman-teman, gimana? Enggak? Kata Pak Oha, sulit Pak Denny gitu. Ini udah bagus ini hotel kita ini, seperti ini di tempat lain itu turun semua nih. Kita tidak turun itu. Nah, saya teks lagi, Bu Nani, ini gimana nih? Bisa Pak, nanti kita cari caranya. Nah, alhamdulillah sekarang ini terlampauilah itu. Tepuk tangan buat teman-teman ini. Jadi itu menjadi pengalaman bersama. Ini penting karena kita sendiri yang menjalaninya, kita sendiri menjadi saksinya bahwa ternyata apapun yang ada itu ketika dia diolah dengan berbagai inovasi, jadi itu barang itu, dan kita pun senang kan sudah dibantu oleh formula ROI itu ya. Kan ketika dikatakan ini kenapa harus M, kenapa harus M, itu ada hitung-hitungannya. Yang patok yang tadi adalah itu hukum besi dalam dunia bisnis properti itu ya. Nah lalu sekarang bersama-sama sengaja kita merayakannya karena waktu itu Pak Oha seperti bilang juga, Pak Denny jangan lupa Pak Denny, kalau Lampaui kita harus bersama-sama menyanyi lagu Bento katanya. Tapi mengapa kita selalu merayakan prestasi? Mengapa small winning, kemenangan-kemenangan kecil itu harus selalu disyukuri ya? Karena jika kita mensyukuri banyak peristiwa dalam hidup, kita pun akan memperoleh hidup yang memang layak disyukuri. Dan ada 3 hal setidaknya dengan syukuran itu, apa efek kolektifnya bagi kita bersama. Pertama, ini adalah penghargaan. Jadi perayaan itu adalah sebuah penghargaan. Kita menghargai kerja keras teman-teman, kerja cerdasnya, kerja ekstranya, karena menjalani satu bisnis di era sekarang ini, itu tidak mudah, apalagi jika itu menanjak targetnya itu ya. Maka dengan cara perayaan itu bersama-sama kita mengatakan kita saling menghargai, kita saling memberi apresiasi kepada kerja kita bersama. Kedua juga, perayaan itu juga berarti kita mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Tuhan, kepada alam semesta yang mendukung, juga kepada teman-teman yang bekerja.
Karena apapun itu mustahil kerja satu orang bisa menjadi seorang visionernya, tapi tetaplah vision itu hanya bisa bergerak jika ada tim besar yang bekerja secara terkoordinasi. Dan kita tahu juga yang bekerja sekarang ini tidak hanya tim di sini, kita pun menyewa satu lembaga yang namanya itu mystery guest itu. Jadi ada tamu yang teman-teman tidak tahu, setiap bulan itu tamu keliling itu di hotel-hotel kita, dan dia nginap di sana yang teman-teman tak tahu juga siapa, dan dia mencatat apa saja kekurangan di hotel ini, dan dia juga mengeksplor percakapan di internet soal hotel kita. Dari situlah muncul satu list kurangnya hotel kita di mata konsumen. Nah, jadi teman-teman juga lihat pentingnya itu. Ya. Apapun yang kita kerjakan ini, tetap kita perlakukan konsumen itu sebagai rajanya. Tapi bagaimana cara kita tahu suara konsumen? Cara tahu salah satunya adalah secara terlembaga, bikin mereka masuk ke dalam bisnis kita dan buat mereka memberikan penilaian apa adanya. Nah, keluarlah itu aneka penilaian itu. Ya. Jadi ini kerja bersama dan kita saling ucapkan terima kasih bersama. Ya. Nah, ketiga yang penting lagi, dan sudah disinggung oleh Pak Firman, bahwa perayaan itu artinya di samping pengakuan kita bahwa target sudah dilampaui, dan ini berarti jeda sebentar untuk target baru. Untuk nanjak berikutnya itu ya. Tapi saya berpikir apakah teman-teman suka dengan target baru? Nah, mungkin suka jika juga ada bonus baru. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dari hati terdalam karena teman-teman bersama-sama membuka diri untuk mengalami sendiri bagaimana sama-sama kita membangun bisnis ini ya. Ini bisnis yang menurut saya bisa masa depan, karena ke depan itu akan semakin banyak kos-kosan dibangun karena tadi itu ya. Karena harga properti, persentase kenaikannya melampaui persentase kenaikan gaji. Ya.